Sobat Unyil, aneka jenis kosmetik dan skincare ada di sini. Dari produk dalam negeri sampai yang produk impor ada juga tuh. Tinggal dipilih-pilih sesuai kebutuhan kalian deh. Dijamin harganya lebih murah. Saya memang sering datang ke sini, beli ke sini memang untuk kebutuhan salon kami ya. Kita sebagai owner salon itu ya, pemilik salon berarti lebih baik di sini gitu. Kalau di sini tuh lebih murah aja ya. Di satu sisi kelengkapannya lebih lengkap dibandingkan dengan online. Kalau di online itu yang saya udah pernah searching itu harganya bisa sekitar 20-40% lebih mahal gitu. Oke deh, sekarang Kak Rara dan Kak Laura mau cek-cek langsung nih. Seberapa murah sih kosmetik yang ada di sini? Let's go! Wah, emang banyak ya toko kosmetik dan skincare di sini. Sampai pusing milihnya nih. Tenang. Sudah ada nih toko yang mau kita tuju. Toko yang sudah cukup lama berjualan di sini loh. Sekitar 20 tahun yang lalu. Kosmetik yang dijual pastinya harganya murah-murah loh. Seperti lip tint ini, biasanya di luaran harganya 55.000. Sedangkan di sini cuma 42.000 saja. Bahkan bedak ini di sini harganya cuma 40.000. Kalau di luar 58.000. Kita di sini bisa jual harga lebih murah karena kita dapat dari perusahaannya langsung, jadi diskon lebih besar. Dan buat sekarang ini yang banyak lagi dicari itu buat hair color, hair bleach, dan buat perawatan tubuh. Apalagi kalau belinya dalam jumlah besar alias grosiran, harganya bisa jauh lebih murah lagi tuh. Jadi buat yang mau dijual lagi pastinya bisa lebih untung ya. Kita pasti barangnya ori, dan membedakannya kalau misalnya kita tuh udah terdaftar di Badan POM gitu. Jadi barang-barangnya dijamin asli. Nah, sekarang kita ceki-ceki yuk hasil belanjaan Kak Rara dan Kak Laura. Dapat apa aja sih Kak? Dan kita dapat ini semua dengan harga super affordable. Di bawah 200.000 udah dapat sebanyak ini. Aku bisa nemuin ini di toko lain di luar dari sini seharga 60 ribuan, tapi di sini dapat diskon. Ini aja harganya dari 55.000 jadi 45.000 doang, dan Wih, lumayan dapat banyak juga ya. Ada bedak, eyeshadow, lip tint, dan juga lipstick. Wah, langsung dicobain tuh sama Kak Rara dan Kak Laura. Benar-benar oke hasilnya. Kak Rara dan Kak Laura jadi tambah cantik ya. Keberadaan toko-toko kosmetik ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah Pasar Baru sebagai pusat perbelanjaan tertua di Jakarta. Pertokoan ini buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga jam 6 sore. Letak toko kosmetik ini tepatnya berada di Gedung Harko Pasar Baru ya. Berada di Jalan Samanhudi, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Jadi, yang mau tampil kece dengan produk berkualitas namun harga tetap bersahabat, jangan lupa mampir ke sini Sobat Unyil. Dijamin bisa lebih hemat deh. Cantik dengan perawatan dari luar tentu penting, tapi perawatan dari dalam gak kalah penting. Ini dia spirulina. Waktu masih di budidaya, bentuk spirulina gak ada cantik-cantiknya. Tapi soal manfaat juara. Kandungan antioksidannya tinggi, bikin antibodi makin kuat. Bonusnya, kesehatan kulit jadi ikut terjaga, bikin kinclong. Bisa diolah jadi makanan enak. From this to this and to this. Sebetulnya spirulina itu apa sih?
Spirulina adalah organisme bersel satu. Ukurannya kecil banget. Harus dilihat pakai mikroskop. Bentuknya seperti kumparan spiral. Pantas saja namanya spirulina. Spirulina aslinya hidup di air laut, tapi di Indonesia bisa dibudidaya di air tawar. Budidaya spirulina di kolam air tawar lebih mudah dan murah. Dijamin bebas logam berat dan arsen yang berbahaya bagi tubuh. Setiap kolam budidaya bisa menampung triliunan spirulina. That's why warna kolamnya jadi hijau. Pertumbuhan spirulina tergantung dari 3 hal: nutrisi, suhu, dan cahaya. Waktunya panen. Spirulina bisa dipanen setiap 4 hari sekali. Cara panennya gampang. Tinggal kita sedot pakai pompa. Lalu semprot ke saringan. Media saring bernama screen mesh ini langsung memisahkan spirulina dengan air. Wih, kayak bubur ya. Dicetak pakai mesin extruder sampai berbentuk pipih. Dikeringkan dalam oven sekitar 5 jam. Suhunya 60 derajat Celcius. Biar kandungan gizinya gak hilang. Bubuk spirulina bisa dijadikan campuran pangan. Seperti mie instan ini. Enak dan baik buat imun tubuh. Bubuk spirulina yang dipakai untuk campuran pangan sebaiknya yang berukuran 80 mesh. Lebih halus dan warna hijaunya lebih mudah keluar. Warna hijau spirulina dihasilkan oleh kandungan bahan aktif klorofil atau zat hijau daun. Ada yang warna hijau, ada spirulina berwarna kebiruan. Cocok untuk memberi warna pada cake. Jadinya cake berwarna cantik alami. Tetap sehat dengan campuran bahan berkualitas. Untuk bagian crumble, ada kacang walnut, kurma, air, dan virgin coconut oil alias minyak kelapa murni. Bagian filling ada ekstrak spirulina, 1 mangkok kacang mete, secangkir air, setengah cup palm nectar atau gula palm cair, 2 sendok teh Himalayan salt, dan sepertiga cup minyak kelapa. Nutrisi di dalam cake ini komplit banget. Ada spirulina yang menjadi sumber protein, mineral, vitamin, dan antioksidan. Bawa troli buat belanja keperluan rumah tangga? Bukan. Belanja tanaman? Cek. Konsepnya berbeda dengan penjual tanaman biasa. Sebutannya mall bunga. Welcome to surganya tanaman bunga dan tanaman hias. Lokasinya di Desa Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur. Sejak tahun 1980-an, masyarakat Desa Sidomulyo bermata pencarian sebagai petani. Hampir 90% masyarakat bercocok tanam. Tanah subur, cek. Letak geografis, cek. Ada 3 titik penjual tanaman hias di pasar ini. Pasar Gelora Bunga, Pasar Sekar Mulyo, dan stand Bunga Villa. Tapi kalau berdiri sendiri-sendiri kurang praktis buat pembeli. That's why tercetuslah ide membuat one-stop shopping tanaman dengan konsep seperti mall. Mall Bunga ini merupakan salah satu alternatif branding one-stop shopping plan. Jadi bagaimana para pengunjung bisa membeli tanaman hanya cukup dengan datang di satu tempat. Buat penggemar tanaman jelas menguntungkan. Gak perlu berkeliling dari satu toko ke toko lain. Cukup di satu tempat dengan konsep modern. Kalau dari saya sendiri kayak kan biasanya mall-mall kan lebih identik dengan pakaian, fashion atau brand-brand yang lain. Nah kalau keunikannya dari mall di sini tuh
kita pulang-pulang bawa tanaman gitu. Saya sering sih Mbak kesini, apalagi kan saya hobi bercocok tanam. Dan konsepnya ini unik sih, bisa menarik perhatian wisatawan. Mau cari tanaman apa? Ada tanaman hias, buah, sayur, herbal, dan bunga potong. Lengkap. Kota Batu sih terkenal sebagai penghasil mawar. Tapi ada ribuan tanaman yang bisa kita eksplor. Yang terkecil ada Dorstenia, sejenis tanaman murbei yang cocok untuk dekorasi. Yang terbesar ada Verrucosum, tingginya lebih dari 2 meter nih. Yang termahal bikin kita harus ngeluarin dana berjuta-juta, ada Encephalatos. Per 1 cm harganya 2,5 juta. Yang populer 2001 masih dipegang Philodendron. Kalau yang langka ada tanaman bonsai Lohansung cristata. Yang terlaris masih tetap mawar. Saat berkeliling, pembeli bisa langsung tawar-menawar dengan petani. Sama seperti mall masa kini, pembayarannya bisa cashless. Petani di sini punya rekening transaksi jual beli. Pembeli yang mau bayar tinggal scan barcode penjual. Tahun 80-an, beberapa warga mulai bertani bawang putih. Karena potensi bunga lebih besar, petani mulai beralih menanam bunga, terutama mawar. Dari situlah Kepala Desa Sidomulyo dan kelompok tani berinisiatif menyewakan lahan untuk para petani. Berawal dari Pasar Sekar Mulyo, sekarang berkembang jadi Gelora Bunga alias Mall Bunga. Pembeli bunga jelas diuntungkan. Buat petani, apa untungnya ya? Kan konsep ini baru, jadi kan bisa menjadi kayak terkenal gitu loh. Orang-orang tahu kalau di sini tuh ada mall bunga, jadi di sini bisa rame. Transaksi lebih mudah. Dari segi pembayaran sudah mengarah ke digital. Penjualan lebih merata karena gak cuma penjual di jalan utama saja yang dilirik. Kedepannya petani di sini akan diarahkan ke pasar digital. Siapa tahu bisa go internasional. Bukan hanya jual beli offline, tapi juga online. Tidak seluruh petani yang tergabung dalam Mall Bunga mampu mengikuti sistem yang kami berikan. Sedikit kesulitan karena keterbatasan informasi baik secara sumber daya manusia maupun keterbatasan daripada digitalisasi itu sendiri. Pelan tapi pasti. Semoga bisa menggapai 33 juta petani yang ada di Indonesia lainnya dengan cara digitalisasi ya. Konsep one stop shopping bunga memang populer di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa. Seperti di Belanda, ada tempat pelelangan bunga terbesar di dunia. Bunga dari berbagai negara dibawa ke sini untuk dilelang. Judulnya memang lelang, tapi nggak ada yang bersuara ya. Dengan sistem komputerisasi, pembeli menekan tombol pelelangan. Jadi nggak ada tawar-menawar seperti di pasar ikan. Sistem pelelangan juga unik. Peserta lelang tidak menawar dari harga rendah ke harga tinggi. Sebaliknya, penjual memberi harga tinggi, lalu peserta lelang menawar ke harga rendah. Dalam satu hari, tempat lelang ini bisa menjual sebanyak lebih dari 20 juta tangkai bunga. Bunga yang paling banyak dicari biasanya bunga mawar dari Afrika dan Belanda. Disusul tulip, krisan, dan masih banyak lagi. Pelelangan bunga juga jadi salah satu atraksi menarik untuk para turis. Sayangnya pengunjung cuma bisa melihat dari luar, gak boleh masuk ke dalam ruangan, takut mengganggu konsentrasi. Belum puas berwisata, kita lanjut wisata ke pulau eksotik. Wisata bahari, wisata budaya, wisata kuliner. Semua lengkap di pulau kecil tanpa polusi. Di desa wisata ini nggak ada kendaraan bermotor. Halo, selamat datang di Desa Kojadoi, desa wisata di Alok Timur, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
boleh kecil, tapi banyak tempat eksotis. Bentangan jembatan batu sepanjang 680 meter yang membelah laut, menghubungkan Pulau Kojadoi dengan Pulau Koja Besar. Ada Bukit Batu Purba, tumpukan batu hitam besar setinggi 30 meter yang terbentuk secara alami. Ada spot penyelaman dengan pemandangan keindahan bawah laut. Mau snorkeling atau diving, bisa. Menikmati sunrise atau sunset, dua-duanya langsung bisa dilihat di Kojadoi. Sajian kuliner khas jadi daya tarik pulau kecil ini. Ada kaswami, olahan dari parutan singkong kering yang dikukus. Ada teripang yang kenyal, diolah jadi kuah kaya rempah. Ada juga kukure, masakan dari bulu babi. Untuk wisata budaya, ada pembuatan kain tenun. Tarian adat siap menyambut wisatawan yang datang. Gak heran, Desa Wisata Kojadoi masuk nominasi Indonesia Sustainable Tourism Award tahun 2019 dari Kementerian Pariwisata. Kak Ari inilah yang dipercaya oleh perangkat desa untuk memperkenalkan potensi wisata Desa Kojadoi. Sudah lama potensi wisata Desa Kojadoi dilirik, tapi butuh perjuangan untuk diwujudkan. Tantangan terbesar dalam pengembangan Desa Wisata Kojadoi itu yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pariwisata. Yang kedua, kami merasa kesulitan bagaimana caranya Desa Kojadoi dikenal oleh masyarakat luas. That's why tahun 2021 ini Desa Wisata Kojadoi bergabung dengan program digitalisasi desa wisata dari Bakti Kominfo. Program digitalisasi desa wisata bertujuan mengembangkan aktivitas ekonomi digital di sektor pariwisata. Infrastruktur internet yang sudah dibangun jadi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pelaku usaha wisata dilatih dan didampingi oleh Bakti Kominfo untuk membuat produk digital. Ada produk digital berupa virtual tour. Ada juga produk digital berupa website desa wisata untuk mempermudah pemasaran dan pemesanan. Desa Wisata Kojadoi sudah menjalankan program virtual tour. Dengan memaksimalkan perangkat yang ada, Kak Ari dan kawan-kawan memperkenalkan wisata Desa Kojadoi secara online. Saat ini, Desa Wisata Kojadoi juga ikut dalam pengembangan platform digital. Program ini bertujuan untuk mendigitalisasi paket-paket wisata dari berbagai daerah dengan memanfaatkan teknologi infrastruktur yang sudah dibangun oleh Bakti Kominfo sebagai sarana penunjang. Kemudian, paket tersebut akan dimasukkan ke dalam platform digital sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Bang Bakti, seru juga ya Desa Wisata Kojadoi ini. Wah, Unyil puas deh. Tapi sayang ya, kayaknya belum banyak yang tahu ada desa wisata begini. Makanya Nyil, Bakti Kominfo ikut mendukung kemajuan pariwisata di daerah 3T melalui program digitalisasi desa wisata. Pelaku wisata jadi lebih gampang buat promosi daerahnya. Buat turis, lebih gampang memilih kegiatan di tempat wisata. Dua-duanya untung kan? 250 peserta dari 5 kabupaten di Nusa Tenggara Timur sudah dilatih untuk menggunakan platform digital. Nantinya akan lebih banyak lagi pelaku wisata di daerah yang dilatih dan dibina. Pemerataan infrastruktur digital, cek. Digitalisasi desa wisata, cek. Kalau semua berjalan beriringan, dijamin kesejahteraan masyarakat desa makin meningkat.